Tangis istri pecah saat tim Jatanras Polrestabes Makassar bersama Resmo Polsek Rapocini meringkus DPO pelaku jamret kalung emas di wilayah Kota Makassar, Sulawesi Selatan. A 40 tahun membantah kembali menjamret pasca bebas dari tahanan. Namun saat polisi menunjukkan foto barang bukti motor yang digunakan, pelaku tak berkutik dan pasrah digiring petugas. Usai menangkap A, selanjutnya petugas membekuk R yang tak lain keponakan A. R merupakan eksekutor spesialis penjamretan perhiasan. Dalam aksinya pelaku mengincar wanita yang tengah mengendari motor. Keduanya mengaku telah beraksi sebanyak 2 kali di Kota Makassar. Polisi menyita sepeda motor yang digunakan saat penjamretan. Modusnya pelaku bergoncengan berdua dan melihat targetnya, yang dimana target ini adalah seorang perempuan dan diikuti dari belakang, serta ketika perempuan ini atau ibu-ibu ini lengah dan dia melakukan aksinya untuk menarik kalung emas perhiasan. Dua pelaku digelandang menuju Polrestabes Kota Makassar dan terancam kurungan penjara di atas 5 tahun. Polisi menangkap pelaku jamret yang beraksi di Jalan Jati, Medan, Sumatera Utara dan terekam kamera pengawas. Meski dalam posisi berlawanan arah dengan korban, pelaku dengan cepat berhasil menarik tas korbannya lalu kabur. Dalam waktu 2 jam, polisi meringkus pelaku yang merupakan residivis. Inilah detik-detik aksi pelaku jamret ibu rumah tangga di Jalan Jati 2 Medan, Sumatera Utara. Meski dalam posisi berlawanan arah, pelaku dengan cepat menarik tas korban lalu melarikan diri. Namun aksinya yang cepat juga dibarengi penangkapan yang cepat. Hanya dalam waktu 2 jam, pelaku jamret pun diciduk tim TK Polsek Medan Kota di rumahnya di Jalan Air Bersih Medan. Saat ditangkap, residivis kasus pencurian ini berusaha kabur dan membuang barang bukti tas berisi uang 3 juta rupiah dan ponsel milik korban. Kasus pencurian dengan pemberatan pada tahun 2015, kasus pencurian dengan kekerasan pada tahun 2017, dijatuhi 3 tahun 6 bulan. Yang 2015 dijatuhi 1 tahun 2 bulan penjara oleh Pengadilan Negeri Medan. Akibat perbuatannya, pelaku dikenakan pasal 365 dengan ancaman hukuman penjara selama 9 tahun. Satu dari 2 pelaku jamret ponsel babak belur dihajar warga setelah terjebak di Jalan Buntu Medan, Sumatera Utara. Untuk menghindari amuk massa, pelaku diamankan ke kantor polisi. Warga di Jalan Garu 1, Kota Medan, Sumatera Utara penasaran dengan sosok jamret yang baru tertangkap tangan usai beraksi. Sejumlah warga yang dituakan mencoba menyelamatkan pemuda tanggung ini dari amukan massa yang marah dan mencoba menghakiminya. Pelaku diamankan ke sebuah becak motor dan dijaga seorang emak-emak yang tidak tega melihat penjamret ini dihakimi massa. Meski sudah diamankan, namun masih saja ada warga yang mencoba menghakimi pelaku. Dalam kasus ini, seorang wanita menjadi korban. Handphonenya dijamret saat korban menelpon keluarga sambil berboncengan dengan adiknya. Terus kami kejar sampai masuk Garu 2, Garu 1. Terus katanya ada di pinggir sungai sana, ada yang terjun ke sungai. Dapat 1 di dekat seksama itu, jembatan seksama. Polisi yang datang kemudian mengamankan pelaku ke kantor polisi. Sementara teman pelaku lolos dari kejaran warga setelah lompat ke sungai. Dua jamret babak belur dihajar warga usai tertangkap dengan merampas kalung di Jalan Raya Desa Ngambeh, Mojokerto, Jawa Timur. Kedua pelaku tertangkap setelah sepeda motornya menabrak pemotor lain dari arah berlawanan.
Nahas, nasib Abdul Rashid Armansah dan Nur Wijayanto. Dalam rekaman video amatir warga, keduanya tergeletak tak berdaya setelah diamuk massa akibat tertangkap tangan menjamret kalung milik pengendara motor di Jalan Raya Ngambeh, Kecamatan Gelanggu, Mojokerto, Jawa Timur. Aksi kedua pelaku ini berakhir tragis setelah menabrak pengendara motor lain dari arah berlawanan. Akibat aksi jahat Rashid dan Yanto, sebanyak 6 orang terkapar di jalanan. 2 pelaku jambret, 2 orang korban jambret, dan 2 orang yang ditabrak pelaku. Massa semakin marah karena kedua pelaku sempat mencoba kabur setelah menjamret dan mencelakai orang lain. Petugas kepolisian Polsek Gelanggu yang datang ke lokasi dan membawa korban dan penjamret ke Rumah Sakit Sidowaras untuk dirawat. Pelakunya itu Massa. Dua-duanya? Dua-duanya. Yang satu kan terkapar, yang satunya mau lari itu Massa. Oh, berarti pelakunya salah satu pelaku sempat lari? Ya bangun mau lari kan. Akibat aksi jambret ini, ke-6 korban mengalami luka parah dan dirawat di Rumah Sakit Sidowaras. Sedangkan sepeda motor pelaku dan korban yang mengalami kerusakan cukup parah diamankan di Polsek Gelanggu. Komplotan pencuri spesialis sepeda motor asal Karawang dibongkar polisi setelah 2 pelaku tertangkap warga saat beraksi di Teluk Naga, Tangerang, Banten. Pelaku yang tertangkap babak belur dihakimi massa. Inilah rekaman video amatir saat 2 seorang pencuri sepeda motor tertangkap warga di Jalan Kampung Melayu, Teluk Naga, Tangerang, Banten. Warga yang emosi terus mencoba menghakimi pelaku, namun warga yang lain mencoba menyelamatkannya dari amukan warga. Kedua pencuri sepeda motor ini gagal beraksi setelah pemilik motor memergoki aksi mereka. Korban kemudian berteriak maling dan mengejarnya bersama warga. Menurut warga, modus pelaku mencuri dengan berpura-pura mencuci muka di dekat motor korban. Kata saya orang pasien kali, pasien itu kata saya. Dia naik motor belakang, dia lagi ngonci-ngonci mau buka motor, mau kabur. Terus kata Iwan, wah maling lu ya, tapi gitu. Sini tuh malingnya gitu. Terus dia kabur ke sono. Dia bawa ke sono kabur. Dia bawa senjata tajam atau apa? Enggak bawa. Setelah Syaiful dan Sahrul tertangkap, polisi langsung mengembangkan kasus dan menggerebek markas mereka di Babakan Asem. Polisi kemudian menangkap Rustam dan Sata sebagai otak curanmor. Selain menangkap 2 pelaku tambahan, polisi amankan sejumlah barang bukti termasuk 2 unit sepeda motor. Hingga kita temukan 2 pelaku lagi. Ya, sayang sekali satu pelaku melarikan diri atas nama AM. Namun kita bisa melacak, bisa tahu keberadaannya nanti ada di mana. Selanjutnya kita bisa amankan lagi kendaraan roda 2 yang sudah ada di kontrakan tersebut. Sindikat curanmor asal Karawang ini sudah beraksi 8 kali setelah 1 bulan menetap di Teluk Naga dengan menyewa rumah kontrakan. Petugas PLN diludahi pelanggan yang emosi saat ditagih tunggakan listrik. Selengkapnya sesaat lagi tetap di Realita.